Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur hari ini kita kembali bertemu secara virtual untuk kembali membahas materi PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman. Nah, anak-anak, kita ingat kembali ya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Anak-anak, kita harus bersyukur hidup di negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman timbul karena banyak perbedaan seperti suku bangsa, ras, apalagi agama, betul, keyakinan, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Sekarang kita akan membahas contoh keberagaman agama. Yang pertama, Islam. Nah, umat Islam beribadah di masjid. Lalu umat Islam memiliki hari besar anak-anak, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Hijriah. Nah, di sini hanya dibahas tentang Maulud Nabinya saja ya. Maulud Nabi dirayakan oleh umat Islam untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah Kristen dan Katolik. Umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Mereka juga memiliki hari besar, yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Paskah adalah hari raya umat Kristen dan Katolik yang biasa dilaksanakan setiap tahun anak-anak. Nah, Paskah ini untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Perayaan Paskah dilakukan pada hari Minggu setelah peringatan Jumat Agung yang memiliki makna kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Lanjut lagi ya, sekarang Hindu. Nah, umat Hindu beribadah di pura. Mereka juga merayakan hari besar agama, yaitu Nyepi dan Galungan. Kita bahas tentang Galungan. Galungan merupakan hari peringatan terciptanya alam semesta beserta isinya dan kemenangan Dharma, kebenaran, melawan Adharma, kejahatan. Anak-anak, berikutnya adalah umat Buddha. Umat Buddha beribadah di wihara. Umat Buddha memiliki hari besar yaitu Waisak, yang dianggap sebagai perayaan ulang tahun Buddha. Dan bagi sebagian umatnya, Waisak menjadi tanda pencerahan dari seorang Buddha ketika ia menemukan makna hidup. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Sekarang Konghucu. Nah, umat Konghucu beribadah di kelenteng. Umat Konghucu punya hari besar yaitu Tahun Baru Imlek, yang merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat suku Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama dalam penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh pada tanggal ke-15
pada saat bulan purnama. Nah, anak-anak, tahukah kalian keberagaman di Indonesia disatukan oleh semboyan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Garuda Pancasila. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Beliau seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kita lanjutkan dengan keberagaman suku bangsa ya anak-anak. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Nah, beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa antara lain ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Mau makan buah jeruk. Ciri fisik dari suatu suku bangsa dapat dilihat dari warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Dan kalian harus tahu, tidak kurang dari 656 suku bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia. Wah, keren sekali ya anak-anak. Berikut ini contoh suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Ya anak-anak, kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya mengambil beberapa karena terlalu banyak ya. Oke, kita mulai dari Gayo. Nah, Gayo ini dari Provinsi Aceh. Lalu kita ke Sumatera Utara. Ada Batak dan Nias. Kita beralih lagi ke Sumatera Barat. Ada suku Minangkabau. Lalu ada Anak Dalam di Provinsi Riau. Selanjutnya ada Melayu yang terdapat di Provinsi Riau, Jambi, dan Bengkulu. Dari Pulau Sumatera kita terbang ke Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa kita akan menemukan suku Baduy di Provinsi Banten. Selanjutnya ada suku Betawi di DKI Jakarta. Nah, kalau kita ke Jawa Barat akan bertemu dengan suku Sunda. Lalu kita ke Jawa Tengah, ada suku Jawa dan suku Samin. Lalu ada di daerah istimewa Yogyakarta, ada suku Jawa. Selanjutnya kita ke Jawa Timur, kita akan bertemu dengan suku Madura, Tengger, dan Osing. Kita terbang lagi ke Pulau Kalimantan. Ya anak-anak, di Pulau Kalimantan ada Dayak Ngaju. Ya, Dayak Ngaju ada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Lalu ada suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kita lanjutkan. Nah, di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Ada suku Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Juga ada suku Bugis dan Toraja anak-anak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Pulau Papua. Di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Biak,
dan fak-fak. Anak-anak, kita juga harus memiliki sikap yang benar dalam menghargai keberagaman suku bangsa. Yang pertama, kita menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Meskipun mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda dengan kita. Yang kedua, kita bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, atau menjelek-jelekan suku bangsa lain. Karena semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Kalian setuju kan? Sekarang kita akan membahas tentang keberagaman rumah adat. Suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia memiliki rumah adat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bentuk rumah adat juga berbeda-beda anak-anak, karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan atau budaya setempat dan juga kegunaan rumah tersebut. Nah, ini dia contoh rumah adat. Ada rumah joglo dari Jawa Tengah, ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, ada keraton Kasepuhan Cirebon dari Jawa Barat, ada rumah betang dari Kalimantan Tengah, dan ada rumah honai dari Papua. Anak-anak, masih tetap semangat kan? Dari tadi kita berkeliling ya, melihat suku bangsa dan juga rumah adat. Kalian siap untuk melanjutkan? Tetap semangat? Iya, keren kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas keberagaman makanan daerah. Ya, Indonesia memiliki keberagaman budaya anak-anak. Nah, salah satunya adalah makanan tradisional. Siapa yang menyukai makanan tradisional? Ayo, suka semua kan? Nah anak-anak, ini adalah contoh makanan tradisional. Ada rendang dari Sumatera Barat, ada pempek dari Sumatera Selatan, ada soto sulung dari Surabaya, Jawa Timur, ada gudeg dari Yogyakarta, ada juga sop kongro dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ada bika Ambon anak-anak dari Medan, Sumatera Utara. Apakah ada makanan kesukaan kalian? Kalian pilih yang mana? Enak semua. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan keberagaman karakteristik individu. Nah, keragaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri khusus pada sifat ataupun penampilan dari setiap individu. Apa saja ya faktor yang memengaruhi keragaman karakteristik individu? Lalu apa manfaatnya? Yuk kita lanjutkan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bermanfaat dalam pembagian tugas. Contohnya jika ada acara gotong royong, yang perempuan membantu memasak dan laki-laki bekerja. Yang kedua adalah
ras atau suku. Dengan perbedaan ras atau suku, kita bisa belajar bahasa serta mempelajari budayanya, sehingga wawasan kita tentang Nusantara pun bertambah anak-anak. Yang ketiga, ada pengetahuan. Dalam hal ini adalah tingkat pendidikan. Kita bisa belajar cara atau strategi agar bisa seperti orang berpendidikan tinggi dengan berbagi motivasi dan juga ilmu. Selanjutnya ada keyakinan atau agama. Kita bisa saling mengerti dan saling membantu jika ada kesusahan, atau saling memberikan dukungan dan tidak mengganggunya untuk acara masing-masing. Yang kelima adalah hobi atau kegemaran. Kita bisa belajar bersama sehingga dapat menumbuh kembangkan bakat yang kita miliki. Selanjutnya ada umur. Perbedaan usia dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi, menghormati, dan hidup rukun satu sama lain. Orang yang usianya lebih tua akan menyayangi yang lebih muda, dan yang usianya lebih muda akan berusaha menghormati orang yang usianya lebih tua. Yang ketujuh ada kepribadian. Adanya perbedaan sifat menciptakan hidup rukun satu sama lain. Kita bisa mengetahui sifat-sifat atau karakter orang lain. Lalu ada juga tinggi badan. Manfaatnya yaitu jika kita mengambil barang yang tidak bisa kita ambil, kita bisa anak-anak untuk meminta tolong pada orang yang lebih tinggi dari kita. Selanjutnya, tentang manfaat keberagaman bagi Indonesia. Anak-anak, keberagaman bagi Indonesia itu ternyata bermanfaat. Yang pertama, menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, menjadi aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Dan yang keenam, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan media hiburan yang mendidik. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki, dan juga menghargai. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mengikuti pembelajaran virtual hari ini dengan sangat baik. Tetap semangat ya anak-anak dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.